Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke, pagi hari ini aku mau sedikit cerita-cerita aja tentang pengalaman ngisi game ya, baik di PS3 maupun di PS2. Nah, ini terutama buat teman-teman yang masih baru belajar mengisi PS3 ataupun PS2, ataupun yang sudah berkecimpung. Mari kita share, mari kita berbagi pengalaman cerita ngisi game di PS3 dan di PS2. Nah, apa sebenarnya yang mau aku ceritakan ini? Yang mau aku ceritain ini. Jadi kadang-kadang mereka itu berkedok mengisi game padahal PS-nya itu rusak. Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi ada pelanggan yang memang nekat melakukan seperti itu ya, baik di PS3 maupun di PS2. Oke, aku ceritakan dulu di PS2 ya. Jadi ada PS2 yang memang lama disimpan oleh mereka dan nggak dipakai, entah ditaruh di lemari, entah ditaruh di mana. Kemudian dilalah mereka mau mengisi game di PS2 tersebut. Sebenarnya mereka sudah tahu ketika dicoba di rumah PS-nya sudah tidak bisa. Kemudian apa yang dilakukan ketika datang ke tempatnya Cak Gus? Dia bilang, "Mas, PS2-nya ini bolanya sedikit macet-macet. Barusan tak pakai, tapi aku nggak percaya begitu saja. Kayaknya lama deh PS2 ini nggak dipakai," aku bilang begitu. "Enggak, ini baru tak pakai, bolanya kok macet-macet." Ya sudah, tak coba ngisi. Cuman aku tahu ini adalah harddisk internal. Maka aku bilang ke orangnya, "Pak, aku nggak jamin PS2 ini bisa diisi karena sepertinya sudah lama nggak dipakai begitu. Jadi aku nggak jamin bisa diisi. Ya sudah, tak isilah PS2-nya. Nanti kalau ada resiko, entah rusak atau apapun terhadap PS2 ini nggak bisa dipakai, tolong jangan salahin saya gitu loh, jangan salahin aku. Tapi ya memang sudah waktunya PS2 ini sebenarnya sudah rusak." "Iya Mas, ya sudah." Maka tak lakukanlah pengisian. Baru tak kita colokin power supply-nya ke harddisk internalnya, terus chopnya aku masukin ke listrik, sudah nggak bisa, sudah hangus gitu ya. Ada juga yang memang nggak bisa, pembacaan error seperti itu. Maka aku bilang, "Mak, sudah PS2-nya emang sudah nggak bisa ini, sudah feelingku tuh tadi udah seperti itu, nggak bisa." Ya akhirnya orangnya mengaku bersalah, mengaku iya emang PS-nya sebenarnya sudah nggak bisa gitu loh. Jadi seolah-olah biar aku benerin gitu loh, kedoknya ngisi game tapi ya biar aku benerin, ada yang salah dengan PS-nya biar tak benerin, biar dia beres bawa ke rumah. Oke, itu kasus pertama. Jadi hati-hati buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau belajar kayak Mas Herukah kemarin mau belajar ngisi PS2, hati-hati karena banyak harddisk internal PS2 yang sudah rusak, sehingga nanti dituduh, "Loh, tadi di rumah bisa kok dipakai PS2-nya, kok sekarang diisi malah nggak bisa, malah rusak." Ya kamu harus ganti dong dengan yang baru. Misalnya kita yang isi dituduh gitu ya, jangan mau. Jadi sebelum melakukan pengisian kita harus melakukan negosiasi, harus melakukan pembicaraan bahwa ketika nanti ada nggak kenanya, ada nggak bisanya, maka itu bukan tanggung jawab kita sebagai pengisi, tapi emang itu sudah rusak gitu loh ya. Jadi bikin perjanjian itu sebelum mereka menyalahkan kita, terutama buat teman-teman yang bergerak di ngisi PS2 yang masih melayani harddisk internal di PS2 ya. Kalau eksternal, kalau flash disk masih aman. Kita beralih ke pengisian PS3. Nah, ini kasus yang kemarin baru dan hangat, dan inilah judul asal usul bagaimana aku akhirnya membuat konten ini, bahwa ngisi game berkedok ngisi game padahal PS3-nya sebenarnya mengalami masalah atau trouble. Begini ceritanya. Jadi kemarin sore itu pas aku lagi rame-ramenya ngerental, kemudian datanglah seorang pemuda ya, dulunya sering ngisi game Jakus dan bahkan beli PS di Jakus, tapi kemarin tuh kok gopoh sekali gitu ya. Aku lagi ribet di rentalan, kemudian dia ngisi game gitu ya. Nah, setelah aku selesai sibuk di rentalan, kemudian tak layanilah untuk mengisi game. Nah, ketika baru aku tancepin listrik, terus aku nyalain powernya, tak nyalain sebentar, nyala kemudian mati. Kemudian mati. Terus aku bilang, "Loh, kok PS-nya nggak bisa nyala gitu loh. Kok nggak bisa nyala PS-nya?" "Ya sudah, ini nggak bisa diisi game ini power supply-nya kayaknya nggak kuat gitu ya." Lalu apa dia bilang? Dia bilang gini, "Kok Cak, itu tadi barusan tak pakai kok PS-nya, nggak apa-apa di rumah." Dia bilang gitu. Katanya PS-nya barusan dipakai di rumah dan bisa dipakai. Tapi aku nggak enak kok. "Enggak, kayaknya PS ini nggak dipakai deh," gitu aku. "Enggak Cak, barusan tak pakai itu PS-nya bisa kok. Perasaan tadi aku ngisi game hari ini nggak ada seperti ini, baru ini," aku bilang gitu.
Ya sudah, untuk membuktikan omongannya bahwa PS itu barusan dipakai, lalu aku sentuhlah PS-nya itu. Jadi aku sentuh seperti ini. Jadi teman-teman mungkin punya tips atau bisa meniru Cak Kus ya. Kalau mereka ngaku habis dipakai PS-nya, kalian bisa sentuh bagian atasnya sini, gini. PS itu kalau habis dipakai jarak 1-2 jam itu masih ada angetnya gitu loh, ada hawa angetnya, dan kamu juga bisa cium di sini. Oh iya, ini bekas dipakai, bekas nyala, itu kerasa baunya, bau yang keluar dari sini tuh. Oh iya, ini baru dipakai tuh. Kemarin itu ketika si anak itu atau pemuda itu bilang habis dipakai, langsung aku sentuh gini atasnya, punggung PS-nya ini bagian sini, di bagian sini. Enggak, ini PS tidak dipakai sama sekali, tidak ada pemakaian sama sekali. Sebelum dia menuduh kalau di rumah bisa, di Cak Kus malah nggak bisa. Dia berkedok maunya ngisi game, tapi sebenarnya mau betulin ini PS-nya yang nggak bisa gitu loh. Cuma dia nggak ngaku dari awal, Cak, PS-ku bermasalah, kayaknya nggak bisa nyala, nggak cerita seperti itu. Dia berkedok, Cak, mau isi game gitu loh. Ya sudah, tak pegang sini, nggak ada pemakaian sama sekali, aku bilang gitu. Tak coba lagi, tak pencet lagi, dit nggak bisa. Dia bilang lagi, Cak, itu barusan tak pakai kok sebentar tadi loh, kok berubah lagi omongannya. Tadi tak pakai sebentar kok. Aku tetap nggak percaya dan tetap aku bilang, enggak, ini PS belum terjadi pemakaian sama sekali. Aku tetap bilang gitu. Makanya teman-teman hati-hati kalau dituduh begitu ya. Ini belum terjadi pemakaian sama sekali. Lalu tak bongkar ini ya. Ini harddisknya ini tak cepot, ini tak buka, harddisknya tak lepas, gitu. Tak lepas, harddisknya tak cepot, kemudian tak nyalain PS-nya, tak nyalain. Kali aja harddisknya, tak nyalain. Tetap nggak bisa juga, nggak bisa nyala, mati. Lalu aku vonis, ini PS belum disentuh atau belum nyala sama sekali dari tadi, jadi belum ada pemakaian. Ya sudah, aku nggak mau ngotot bilang kamu jangan bohong, kamu jangan bohongin Cak Kus. Aku nggak bilang gitu, aku meneror mentalnya aja. Aku meneror mentalnya bahwa dia tidak melakukan pemakaian terhadap PS ini, begitu ya. Oke, akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah Cak, kalau begitu aku pamit pulang aja. Itu yang terjadi ya. Akhirnya dia pamit pulang. Ya Cak, mohon maaf ya, terima kasih. Ya sudah, ini PS-nya nggak bisa, aku bilang gitu. Ini PS-nya sudah nggak bisa. Ini harus paling nggak harus ganti power supply. Baru kemungkinan PS ini akan bisa kalau sudah ganti power supply. Ya sudah seperti itu. Akhirnya dia ngalah pulang dan dia ngerasa mungkin nggak berhasil untuk membohongi Cak Kus ya, mengisi game berkedok, PS-nya rusak tapi berkedok ngisi game gitu loh, dengan harapan Cak Kus nanti betulin itu PS-nya. Jadi tak betulin dulu PS-nya gimana. Oh pas ngisi game misalnya, kok nggak bisa ya PS-nya, tak betulin, habis itu kena, dia kan seneng. Alhamdulillah dibenerin sama Cak Kus, tadi aku nggak bilang kalau PS-nya rusak. Seperti itu ceritanya ya. Oke teman-teman, jadi hati-hati ya buat teman-teman yang bergerak di pengisian game PS2 maupun PS3. Jika ada orang yang mengaku-ngaku PS-nya bahwa barusan dipakai dan rencana nggak apa-apa, tiba-tiba diisi game di tempat kita ternyata kok nggak bisa, ya itu tipsnya. Sentuh dulu atasnya bahwa itu sudah dipakai atau enggak, begitu tipsnya ya, supaya kita tidak dituduh yang aneh-aneh bahwa kita merusak PS-nya seperti itu ya. Oke, itu vlog kita pagi hari ini tentang PS rusak berkedok ngisi game begitu. Jadi hati-hati buat teman-teman, ini sebagai pengalaman ya. Oke, terima kasih udah nonton Cak Kus PS. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hasta la vista.